Ya udah, gue nurut aja dah. Oke, jadi di sini gue lagi megang NYK Nemesis MQ31, sebuah mouse gaming wireless budget yang gue beli sendiri di official store dengan harga cuma 200 ribuan aja. Sebenarnya mouse ini bukan mouse yang baru-baru aja rilis, kayaknya tuh rilisnya udah beberapa bulan yang lalu gitu ya. Dan gue juga udah lihat ya, cukup banyak kreator yang udah review mouse ini. Tapi kalian tetap minta gue review, jadi ya mumpung lagi murah juga harganya, jadi gue beli dan ya, jadi deh video ini. Gue juga udah denger dan lihat beberapa kali soal mouse ini, yang katanya G Pro Wireless Clone versi murah, yang katanya mouse PAW3311 paling murah. Tapi rasanya belum afdol sih kalau belum nyobain sendiri. Jadi langsung aja, ayo kita bahas mouse ini bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas mouse gaming wireless dari NYK Nemesis yang namanya NES MQ31. Secara overview, mouse ini adalah mouse gaming wireless budget yang sensornya pakai PAW3311, udah triple mode connection, dan katanya sih punya shape dan ukuran yang mirip banget sama Logitech G Pro Wireless. Apa iya? Untuk di paket pembeliannya kalian bakal dapat si unit mouse-nya, dapat dongle wireless, dapat kabel Type-C paracord, dapat extra mouse fit, sama dapat user manual. Oke, jadi kita bahas dari yang paling menarik perhatian gua ya, yaitu shape-nya yang katanya mirip banget sama G Pro Wireless. Nah, sayangnya di sini tuh gua nggak punya Logitech G Pro Wireless, jadi di video ini tuh gua nggak bisa kasih comparison secara langsung gitu ya sama mouse yang satu ini. Tapi kalau gua ngereferensiin database Elo Shapes, secara dimensi memang si NES MQ31 ini hampir sama kayak si G Pro Wireless, cuma beda di lebarnya setengah milimeter cuy. Dan kalau misalnya kita lihat side by side dan bandingin sama foto G Pro Wireless, emang di sini bisa kelihatan kalau secara desain juga mirip banget ya. Cuma beda-beda dikit di beberapa aspek, kayak misalnya ukuran scroll wheel, bagian bawahnya juga beda. Sama kalau di G Pro Wireless itu nggak ada tombol DPI di atas mouse-nya, sedangkan di NES MQ31 ada. Jadi bisa gue simpulin di sini kalau memang si NES MQ31 ini secara shape sama desain itu mirip banget ya sama si Logitech G Pro Wireless. Bahkan mungkin bisa gue bilang dia itu kayak semacam semi-clone-nya G Pro Wireless sih. Jadi lucu ya, kalau misalnya kalian mau setup ala-ala pro player tapi budgetnya super mepet, tinggal satuin aja si NES MQ31 ini sama Mad Lions Mate 60HE dan kalian bisa berimajinasi kalau kalian itu punya Logitech G Pro Wireless sama Wooting 60HE. Dan artinya NES MQ31 ini bisa gua kategoriin sebagai mouse ambidex yang shape-nya medium to large. Jadi cocok buat kalian yang tangannya gede atau yang kalau main game pakai palm grip. Cuman memang yang namanya ada harga, ada barang ya. Secara build quality, si NES MQ31 ini bisa gue bilang agak questionable sih. Bagian kiri mouse-nya cukup ngeflex, dan kalau ditekan itu bisa ngeklik side button-nya secara nggak sengaja. Jadi perlu agak hati-hati kalau kalian lagi ngegrip mouse-nya agak kenceng ya. Selain itu, dia kalau gue kocok-kocok juga kayak ada komponen yang loose gitu di dalam. Dan untuk coatingnya sangat nggak bisa mentolerir tangan yang minyakan. Bener-bener langsung kelihatan kotor bodinya kalau kena tangan yang berminyak. Padahal ini mouse baru gua pakai 2 hari doang cuy. Tapi gua mah orangnya fair ya. Kalau misalnya ada yang kurang gua kritik, kalau ada yang bagus ya gua apresiasi. Di sini NES MQ31 ini dikasih tombol-tombol yang cukup enak feel-nya. Dari mulai klik kiri kanannya yang katanya dipakein switch TTC dengan lifetime up to 80 juta klik. Scroll wheel-nya cukup tactile dengan feel yang solid banget. Dan side button-nya yang cukup minim pre dan post travel. Masih kerasa sih pre dan post travelnya dikit, tapi nggak sampai yang mushy gitu. Selain itu untuk fitnya juga kayaknya udah pakai PTFE dengan surface area yang cukup gede. Jadi buat gliding juga udah cukup enak, dan kalau gua timbang bobotnya cuma di sekitar 63 gram aja. Jadi secara overall feel megang mouse-nya masih cukup enak. Minus-minus yang gua tadi sebutin juga masih cukup bisa ditoleransi. Jadi ya oke lah ya. Untuk koneksinya sendiri, seperti yang udah gue bilang tadi, dia itu udah triple mode connection yang artinya dia bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Dan udah ada dedicated software-nya juga buat konfigurasi dan personalisasiin mouse-nya.
Nah, sebenarnya cuma itu aja sih hal menarik yang bisa gue bahas soal mouse ini, karena secara spek juga sebenarnya ya dia biasa-biasa aja gitu. Standar mouse 200-300 ribuan aja. Sensornya pakai PAW3311 dan polling rate-nya up to 1000 Hz. Jadi udah cukup viable buat dipakai main game kompetitif, tapi ya tetap standar aja. Gue pribadi memang kurang cocok sama mouse yang gede, dan waktu itu juga gue pernah nyobain Logitech G Pro Wireless dan ya nggak cocok aja gitu sama gue. Jadi ya hal yang sama bisa gue katakan soal mouse ini. Tapi yang namanya shape mouse itu sifatnya sangat subjektif. Jadi bisa aja shape yang kayak begini nggak cocok di gua, tapi cocok banget di kalian. Dan kalau kita ngambil data pro player, masih ada lebih dari 25% pro player game FPS dunia yang pakai G Pro Wireless. Jadi rasanya shape NES MQ31 yang mirip G Pro Wireless ini juga bisa cocok di banyak dari kalian. Try again. Neutralized. Enemy down. Go. Go. Who else? Neutralized. Reloading. Joke's over. Ready. You're dead! No distractions. I stopped your way. 15 kills remaining. Target down. 5 kills remaining. Stopping fire. Got 4. Oke, jadi untuk NYK Nemesis NES MQ31 ini sebenarnya gue agak kurang yakin sih harganya berapa. Karena pas dia rilis, setahu gue itu harganya ada di sekitar 300 ribuan kalau di official store-nya. Tapi kemarin gue pas beli di official store-nya dapatnya di harga 200 ribuan. Udah gitu sekarang stoknya habis di official store-nya cuy. Jadi ya kalau kalian mau nyari mouse ini harus dari reseller, dan reseller-reseller yang jual mouse ini jualnya bervariasi banget sih harganya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli mouse ini, kalau bisa cari reseller yang memang trusted gitu ya, dan kalau bisa juga harganya di bawah 300 ribu, karena memang mouse ini worth it-nya di bawah 300 ribu. Kalau misalnya udah di atas 300 ribu, ya udah susah sih untuk dibilang worth it. Jadi kalau misalnya kalian memang pengen beli mouse ini, kalau bisa tunggu dari tokonya tuh ada promo dulu, atau misalnya tunggu double date gitu misalnya, atau ya tunggu kalian punya voucher dulu lah supaya bisa dapat mouse ini dengan harga yang lebih murah. Dan untuk menjawab pertanyaan apakah si NYK Nemesis NES MQ31 ini lebih bagus daripada Press Play Atlas, jawabannya secara objektif enggak, secara subjektif juga enggak. Karena Press Play Atlas waktu rilis under 300 ribu udah dapat charging dock, speknya kurang lebih sama, stoknya lebih banyak, dan secara subjektif gue lebih suka mouse Ergo daripada Ambi. Tapi ya balik lagi ke kalian, setelah gue jabarin opini gue soal si NYK Nemesis NES MQ31 ini, kira-kira menurut kalian gimana? Coba komen di bawah. Untuk link pembelian dari si NES MQ31 ini yang masih bisa gue temuin gitu ya di marketplace, linknya udah gue taruh di deskripsi di bawah, jadi kalau misal kalian mau beli langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap NYK NES MQ31 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.